Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah, karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat. Mas Arif bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini pembahasannya kebalikan dari kemarin Pak Ustadz. Kalau kemarin kita membahas terkait dengan kepribadian Islami, hari ini kita akan membahas terkait dengan Muslim yang tak lagi Islami. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, menjadi Muslim adalah identitas, tetapi nilai-nilai Islam seharusnya tidak berhenti pada sebuah identitas. Kejujuran, amanah, kasih sayang, menjaga lisan, dan menghormati sesama adalah bagian dari nilai yang semestinya hadir dalam kehidupan seorang Muslim. Lalu bagaimana jika identitas Islam masih melekat tetapi perilakunya justru semakin jauh dari nilai-nilai Islam? Hari ini kita akan membahasnya dalam tema Muslim yang tak lagi Islami yang akan langsung dibahas dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Mas Arif, dan semoga kita semua mendapatkan karunia Allah zahir dan batin untuk mengamalkan agama yang kita yakini ini, sehingga bukan hanya kita sebagai seorang Muslim tapi juga yang Islami. Karena fenomena yang terjadi sudah banyak Muslim tapi tidak Islami. Fenomena ini mungkin terjadi karena ada kesenjangan antara identitas dia sebagai seorang Muslim dengan bukti nyata real kepribadian atau perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya sebagai menjadi seorang Muslim begitu mudahnya. Begitu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Islam dia, Muslim dia. Secara formal dia datang ke, umpama dia dulunya non-Muslim, dia datang ke catatan kependudukan dan sipil, rubah identitas agamanya, Muslim dia. Tapi untuk menjadi Islami tidak semudah itu. Kalau untuk menjadi Islam begitu mudahnya, asal udah bersyahadat. Kalau pengen formal tadi dengan mengubah identitasnya, tapi untuk menjadi Islami itu butuh proses belajar yang tidak sebentar. Untuk karakter Islami mungkin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana karakter Islami yang disampaikan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Lah sekarang kita mengaca diri kita masing-masing, sudah Islamikah kita atau baru Islamkah kita? Kita ini apakah baru hanya sekedar sebagai orang Islam atau sudah Islami? Atau jangan-jangan karakter Islami ini justru malah dipraktikkan oleh saudara kita yang bukan beragama Islam? Maka ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Abduh. Beliau seorang pemikir dari Mesir. Beliau pernah mengatakan begini, Al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam ini nama baiknya, kemajuannya banyak dirusak oleh oknum-oknum Muslim tapi tidak Islami itu tadi. Banyak orang menstigmakan buruk Islam ini karena perilaku oknum-oknum Muslim yang tidak Islami. Misalnya, Rasulullah dan agama ini mengajarkan kita itu menjadi seorang pribadi yang amanah. Rasulullah itu seorang pribadi yang amanah karena sifat wajib untuk para rasul sidik, amanah, tablik, fatona. Amanah.
amanah yang datang ke kita ini luar biasa. Ada yang kita diamanai keluarga, anak dan istri. Ada yang diamanai ilmu, ada yang diamanai harta, ada yang diamanai jabatan. Lah ternyata ketika ada seorang yang beragama Islam, KTP-nya Islam, dia diamanai jabatan, kemudian dia khianat dengan jabatannya. Dia justru menyalahgunakan jabatan, membenarkan yang tidak benar dan tidak benarkan sesuatu yang benar, maka orang ini muslim tapi tidak islami. Kalau mencontoh pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pribadi yang sangat amanah. Beliau tidak pernah menyembunyikan secuil ayat yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril. Oh, ayat ini bagus hanya untuk saya, tapi enggak. Rasulullah akan selalu menyampaikan. Lah, seharusnya lah kita sebagai umat Rasulullah yang tadi itu muslim harusnya berkarakter islami, salah satunya adalah menyampaikan amanah. Amanah ini adalah tanggung jawab bagi kita. Dan semua kita ini termasuk orang yang punya amanah itu. Selama akal kita ini masih waras, maka amanah itu ada dalam diri kita. Jangan kita menyalahkan perilaku pemimpin yang tidak amanah, tapi kita sendiri sebetulnya ya tidak amanah juga. Kita punya ilmu tapi tidak menggunakan ilmu dengan sebaiknya. Kita menjadi seorang kepala keluarga, sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa yang tidak belajar dengan sebaiknya, berarti itu termasuk dari menyia-nyiakan amanah. Itu termasuk muslim yang tidak islami. Kalau kemarin mungkin saya contohkan, ada seorang muslim agamanya Islam, tapi dia hanya terjebak pada formalitasnya saja. Misalnya dia hanya terjebak bahwa sholat itu bahwa Islam itu ya sholat, ya puasa, ya haji, tapi dia tidak bisa memaknai untuk apa sih sholat, untuk apa sih puasa, untuk apa sih zakat dan lain sebagainya. Sholat itu formalitasnya menurut ajaran Islamnya yaitu kewajiban kita, tetapi ada nilai yang terkandung di dalam ajaran sholat itu. Misalnya ada ayat dalam Al-Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mengatur, mengendalikan pribadi pengerja sholat itu untuk menghindar dari perilaku fahsya dan mungkar. Fahsya dan mungkar ini perilaku yang dua-duanya menimbulkan kemandorotan dalam kehidupan masyarakat kita. Jangan sampai sholatnya rajin tapi perilakunya sombongnya nggak ketulungan. Punya ilmu sedikit, punya harta sedikit, punya jabatan nggak seberapa, sombongnya nggak ketulungan. Berarti ini jauh dari nilai Islami. Padahal dalam sholat itu filosofinya, digerakkan terbanyak dalam sholat itu sujud. Setiap satu rakaat diwajibkan kita 2 kali sujud. Dan ketika sujud kita diperintahkan untuk meletakkan anggota badan yang paling kita hormati, kepala kita. Ini anggota badan yang menjadi identitas dan kehormatan kita, kepala ini. Tapi ketika sujud diperintahkan sejajar dengan telapak tangan, sejajar dengan lutut, bahkan sejajar dengan kaki. Artinya setinggi apapun jabatanmu, terhormat apapun engkau di saat ini, suatu saat engkau akan turun seperti telapak tangan, akan turun seperti lutut, bahkan bisa di posisi terbawah seperti telapak kaki. Jadi nilai islaminya dari ajaran Islam sholat ini adalah jauh dari sifat sombong. Kemudian ketika kita berpuasa, itu kita dilatih memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau memang udah waktu subuh, berhenti makan. Tapi kalau udah maghrib, silahkan makan. Artinya sedetik pun waktu yang ada itu suatu yang sangat penting. Dan itu yang diajarkan agama kita. Seorang muslim yang banyak membuang waktu yang sia-sia, banyak waktu yang enggak berguna, berarti ini muslim yang tidak islami. Kemudian ketika membayar zakat, zakat yang kita keluarkan kalau zakat fitrah hanya kalau dirupiahkan sekitar 50.000, tidak seberapa. Kalau zakat mal hanya 2,5% rata-rata dari semua jenis harta yang wajib dizakati. Tapi ada nilai islaminya di situ, yaitu untuk membangun kepedulian sosial. Seorang muslim walaupun mohon maaf dia sholat misalnya sampai jidatnya hitam, dengkulnya kapalan, tapi kalau sama tetangga kanan kiri nggak peduli sama sekali, bukan muslim yang baik. Ia mungkin bisa berangkat umroh kapan saja dia mau, tapi tetangga kanan kirinya banyak yang kelaparan, banyak yang nggak bisa sekolah, nggak bisa melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Ini bukan pribadi yang islami. Rasulullah mengajarkan kepada kita,
zakat itu sebetulnya untuk membangun nilai solidaritas sosial, untuk membangun kepekaan sosial, tidak menjadi muslim yang egois, yang penting saya ibadah, bukan itu. Tapi dalam ibadah-ibadah itu ada nilai-nilai Islami yang bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Kemudian saya contohkan lagi. Ini memang benar Mas Arief adalah hampir ada kemiripan dengan pembahasan kita yang tempo hari, bahwa seorang muslim itu dituntut untuk berpikir logis. Dalam Al-Quran banyak ayat yang ditutup dengan afala ta'qilun, apakah engkau enggak menggunakan akal, afala tatafakkarun, apakah engkau tidak menggunakan fikirmu, fa'tabiru ya ulil albab, maka mengambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Ini artinya seorang muslim itu hendaknya berpikir logis. Para sahabat saat menerima perintah atau larangan dari Rasulullah, memang saat itu sami'na wa ata'na. Tapi dalam sami'na wa ata'na itu mereka juga tetap logis. Sesuatu yang tidak masuk akal mereka juga nggak akan terima. Dan yang disampaikan oleh Rasulullah, memang saat itu para sahabat hanya sami'na wa ata'na. Tapi di kemudian hari para peneliti yang menggunakan akalnya akan meneliti kenapa sih ajaran Islam kok memerintahkan A, B, C, D dan melarang A. Ada hikmah apa di situ? Ada nilai-nilai Islami apa yang ada di situ? Dan inilah yang harus kita bangun. Jangan sampai hanya terjebak kita menjadi seorang muslim saja, tapi tidak Islami. Lah mungkin penyebabnya kita hanya terjebak pada paradigma kita beragama itu hanya terjebak pada ritual-ritualnya saja, tapi kita belum bisa mengambil nilai-nilai yang ada dalam ritual itu tadi. Dalam semua ritual agama kita itu sebetulnya ada nilai Islaminya di situ, dan nilai Islami itu bisa direalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bersosialisasi dengan semua yang ada di sekitaran kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti dilanjut kembali. Pak Ustadz dan juga pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan muslim yang tak lagi islami. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait materi ini. Nah ini Pak Ustadz, sebenarnya apa yang menyebabkan ketika seorang muslim yang secara statusnya memang muslim, Islam gitu, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan pribadi seorang muslim yang islami itu tadi Pak Ustadz? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, Mas Arief, apa sih penyebabnya kira-kira kok banyak muslim yang tidak islami? Mungkin penyebab pertama yang bisa kita lihat adalah banyak kita yang terjebak pada formalitas beragama. Ia merasa ketika sudah sholat dia sudah Islam, ketika sudah zakat dia sudah Islam, padahal Islam, sholat, zakat itu iya benar. Itu adalah ajaran Islam, tetapi ada esensi, ada hikmah di balik perintah-perintah itu semua. Nah, sementara kita ini masih banyak yang terjebak pada formalitas dalam beragama saja. Ia sudah berbangga luar biasa ketika sudah menjalankan sholat, sudah menjalankan umroh, sudah haji, dan lain sebagainya. Padahal itu hanya baru sekedar cangkangnya saja. Itu baru sekedar formal ritualnya saja. Di dalamnya itu ada nilai-nilai yang terkandung yang tadi itu yang disebut dengan Islami itu tadi. Ini mungkin penyebab pertama. Masih banyak di antara kita yang terjebak pada formalitas ritual beragama saja, belum masuk ke esensinya. Kemudian yang kedua, lemahnya pengetahuan kita tentang esensi dari beribadah itu. Bahwa setiap ajaran-ajaran yang ada dalam agama kita itu ada esensi dalam beribadah. Ada nilai-nilai moral dan sosial dari setiap ritual yang ada. Jangan hanya berhenti pada ritualnya saja, tapi galilah esensi yang ada dalam ritual itu yang bernilai sosial dan bernilai moral, ajaran-ajaran moral. Maka saya sangat miris sekali misalnya ketika melihat seseorang yang identitas keislamannya begitu luar biasa,
Mungkin pada kesempatan-kesempatan tertentu dia terlihat religius, kemudian bahkan sandang nama religius seperti haji ditempelkan di namanya, tapi melihat perilakunya kok jauh dari nilai-nilai Islami. Misalnya tadi para tindak pidana korupsi, kadang ketika ditangkap dia sudah haji, bahkan baru pulang dari haji, bahkan ada yang masih di tanah haram sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan kita ngelihatnya geleng-geleng. Maka benar yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh tadi, al-Islam mahjubun bil muslim. Nah, harumnya nama Islam ini dirusak oleh orang Islam itu sendiri. Coba misalnya, ada orang yang memang dari awal sudah tidak begitu in dengan Islam. Ketika ngelihat orang-orang yang beragama Islam, bertitel haji, baru pulang melaksanakan haji, atau bahkan kadang masih melaksanakan ibadah umroh, tapi di Indonesia, di dalam negeri, diinformasikan, dipublikasikan sebagai tersangka kasus korupsi. Ini kan orang yang tidak senang dengan Islam, akan langsung menjas bahwa Islam nih. Nah, khawatirnya yang rusak bukan hanya pribadinya, tetapi ajaran agamanya. Makanya kita ketika akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak Islami, ingatlah yang rusak namanya bukan hanya kita, bukan hanya pribadi ini loh, tapi ada orang tua kita, ada guru kita, alma mater kita, negara kita, dan agama kita. Ketika di Indonesia ini mayoritas Muslim, 80 sekian persen Muslim Indonesia, ketika terjadi tindak pidana korupsi, ketika terjadi tindak misalnya pelecehan seksual, tadi tindak perilaku-perilaku yang tidak Islami itu, maka orang yang tidak senang dengan Islam tuh lihat tuh. Yang dilihat Indonesianya, Islamnya, siapa itu? Nah, bukan hanya pribadi yang rusak. Maka ketika kita akan melakukan pelanggaran, ingatlah bahwa pelanggaran yang kita lakukan itu akan merusak semua nama yang disandangkan ke kita. Kalau kita membawa ormas, ya ormasnya ikut kena. Membawa agamanya ikut kena. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin banyak di antara kita yang sudah merasa Islam terjebak pada tadi formalitas beragama dan kurangnya literasi, kurangnya keilmuan kita dalam memahami ada nilai-nilai substansi, nilai-nilai esensi yang ada dalam setiap ritual yang ada dalam agama ini. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, teruslah belajar, teruslah gali dari setiap kenapa sih Allah memerintahkan ini, kenapa Allah melarang ini, pasti ada nilai yang terkandung, esensi nilai yang terkandung di dalamnya untuk membangun kita menjadi Muslim yang Islami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan penyebab kenapa seorang Muslim itu bisa menjadi atau berperilaku yang tidak Islami atau kehilangan Islaminya. Nah, saat ini kalau memang selama ini kita mungkin merasa tidak Islami meskipun memang secara status kita Islam, bagaimana kita bisa belajar Pak Ustadz untuk sedikit demi sedikit berubah untuk lebih Islami lagi, itu seperti apa Pak Ustadz? Lagi-lagi saya katakan, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Kita awali dari diri kita masing-masing. Pertama dengan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri sebelum nanti dikoreksi. Kalau hari ini kita bisa mengkoreksi diri, ada kesalahan, ada kekurangan, masih ada waktu untuk pembenahan. Maka kalau dalam hal ini, kadang kalau kita mengoreksi diri kita, seakan-akan nggak ada salah dalam diri kita. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang yang kita percaya, mungkin sahabat, mungkin guru, yang kita jangan sungkan untuk bertanya, guru, sahabat, apa sih yang kurang dari saya? Apakah yang perlu saya benahi? Apakah sifat saya? Apakah saya pemarah? Apakah saya pelit dan lain sebagainya? Nah, ini perlu dalam Quran itu kan ada ayat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tawasau artinya kan saling. Tidak hanya dari satu arah tapi dua arah. Ada feedback, ada kita memberi, ada saatnya kita menerima. Ada saatnya kita memberi ke orang lain ketika kita diminta atau tanpa diminta. Ada saatnya kita menerima masukan dari orang lain. Seorang Muslim yang baik itu seorang Muslim yang anti kritik. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pribadi yang ada bimbingan wahyu, itu pun beliau masih menerima saran dan kritik dari para sahabat. Misalnya
ketika terjadi selesai perang Badar, itu Rasulullah mau memperlakukan para tawanan perang ini seperti apa? Beliau nggak langsung otoriter menetapkan ini harus begini, enggak. Tapi minta pendapat para sahabat ini perlu diapain. Kemudian ketika akan terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab, Rasulullah juga berdiskusi, menerima masukan. Bahkan ada yang saat itu dianggap konyol para sahabat, menerima masukan dari orang yang baru masuk Islam, tidak begitu terkenal di kalangan sahabat, dia bukan dari bangsa Arab, yaitu dari bangsa Persia, kalau sekarang itu Iran. Namanya Salman Al-Farisi, yang sekarang namanya itu begitu populer di Indonesia, banyak diabadikan menjadi nama masjid, nama dan sebagainya. Itu termasuk ide konyol saat itu dianggapnya, karena disuruh untuk membuat parit, membuat kali, yang sekira kuda terbaik itu nggak bisa lewat. Saat itu mana mungkin gali parit atau kali mengelilingi Madinah. Tapi itu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kita sehari-hari, kita dalam menjalani profesi kita ini, kita butuh teman. Kalau ibarat petinju mah butuh sparring partner lah. Untuk kita tahu kekurangan kita itu dari orang lain. Kita kalau ngelihat diri kita, kayaknya kita paling sempurna aja. Tapi kalau dari orang lain, insya Allah itu cara muhasabahnya. Bukan hanya ya Allah kurangnya saya apa ya, nggak bakalan ketemu. Tapi kalau mau bertanya kepada orang lain, orang terdekat kita, rekan kerja kita, atasan kita, atau bahkan istri kita, anak kita kalau perlu, insya Allah perbaikan dalam diri itu akan kita jumpai. Nah, untuk membangun yang tadi itu, pertama adalah muhasabah. Kemudian yang kedua, kita kembali kepada esensi ajaran-ajaran agama kita. Lah, untuk bisa mengetahui ini, kita ya banyak literasi, banyak belajar, banyak membaca. Dan ini yang harus kita rubah. Kita ini termasuk umat yang malas dalam membaca. Maunya hanya pinter tapi nggak mau usaha. Ibarat mau kaya tapi nggak mau kerja. Itu maunya kita. Pengennya pinter tapi nggak mau belajar. Nah ini maunya kita. Ini harus kita rubah. Dan kita harus galakkan pendidikan karakter berbasis keteladanan. Artinya mulai dari anak-anak kita bukan hanya kita perintah tapi kita contohin. Misalnya anak kita ajarin untuk dermawan. Kalau kita lagi di mobil atau apa, ada mohon maaf ya, ada yang Pak Oga di perapatan, kita duit kasih ke anak-anak itu 5.000 kasih gitu. Ini kan keteladanan kan. Misalnya kita meneladankan anak tepat waktu. Kita berangkat kerja biasanya habis subuh, kita harus tepat waktu, nak makanan jam 8 harus sudah ini. Kita ajari anak kita dengan mencontohkan dari kita. Misalnya kita sering larang anak kita berlama-lama main game, tapi kita sendiri sambil larang tapi sambil main game. Ini kan anak nanti berpikir, ah bapak aja begitu, kan gitu. Kita kadang sore hari memerintahkan anak ke masjid untuk ngaji, sholat berjamaah, sementara kita sendiri nggak berangkat. Kita merintahkan anak kita, nak itu pulang sekolah, sepatu, pakaian, buku rapiin, tapi kita sendiri pulang kerja, tas, sepatu nggak dirapiin. Artinya kita pendidikan karakter ke orang-orang terdekat kita dengan berbasis keteladanan. Nah, syukur kita bisa menjadi teladan di dalam rumah tangga kita. Ya syukur alhamdulillah bisa menjadi teladan lingkungan kita. Ya syukur bisa meluas ke yang lebih luas. Artinya kalau masing-masing kita berikhtiar untuk bisa menimbulkan atau mewujudkan ajaran-ajaran agama kita dengan nilai-nilai keislaman atau yang disebut dengan islami itu, insya Allah kehidupan kita itu akan menjadi yang terbaik. Yang ironi sekarang ini kan, Indonesia ini mayoritas Islam, tapi nilai-nilai Islam atau islaminya jauh atau bahkan tidak nampak. Kita tidak pesimis, tapi yang real kenyataannya seperti itu. Tadi di awal saya sampaikan banyak yang terjebak pada formalitas. Seakan-akan Islam itu hanya formal di masjid, di majelis taklim, lalu di tempat kerja bagaimana, di jalanan bagaimana, sikap kita dalam kebersihan, ketertiban, dan lain sebagainya. Ini yang patut untuk selalu kita pertanyakan. Kalau sudah bertanya kita aplikasikan, kita tahu jawabannya. Mungkin tadi watawasau bil haq, baru kemudian kita rubah. Jangan sampai hanya terjebak pada formalitas muslim saja, tapi tunjukkan keislamannya itu dengan perilaku yang islami. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan dari sekarang kita bisa mulai belajar untuk bisa menjadi muslim yang bisa mengembalikan pribadi-pribadi yang lebih islami itu tadi.
Terima kasih untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.